Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guys, kali ini saya bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari jok pisah dan jok sambung, teman-teman. Kira-kira dari kedua jok ini, mana sih yang lebih nyaman untuk diduduki baik dalam perjalanan dekat maupun perjalanan jauh, teman-teman. Saya akan bahas keunggulan keduanya dan kekurangan keduanya. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di depan kita udah ada dua buah Vespa yang ukurannya relatif hampir sama, tapi dia punya konfigurasi jok yang berbeda, teman-teman ya. Di Vespa Super saya pakai jok pisah. Ini mereknya MG ya, teman-teman. Made in lokal. Ini yang belakang juga MG dengan dudukan yang standar. Plus di Vespa Sprint ini saya pakai jok sambung. Ini mereknya nggak tahu apa ya. Ini lokal punya sih. Made in lokal ya, tapi kualitasnya masih cukup oke ya, teman-teman. Nah, oke, kita bahas dulu dari jok pisah ya, teman-teman. Nah, jadi kelebihan dari jok pisah itu adalah stylenya, teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Vespa yang punya aliran original style atau klasik kayak gini, dia lebih masuk ya, lebih kelihatan nyetel gitu, lebih original lah kelihatannya gitu. Terus udah gitu karena dia punya punya per ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah dudukan pernya. Jadi dia ketika kita dudukin itu dia akan ambles gini ya, teman-teman. Nah, dia bisa ngeper kayak gini gitu. Nah, kelebihannya itu adalah ketika kita lewat jalan yang rusak ya, teman-teman, jalan yang bergelombang, ini dia bisa jadi meredam, ikut membantu meredam guncangan, teman-teman. Jadi kerasanya bandingan Vespa kita jadi lebih nyaman gitu. Jadi salah satu faktor kenapa saya pakai jok pisah di Vespa Super ini adalah karena faktor kenyamanan juga. Selain dari stylenya yang kelihatan lebih original, juga faktor kenyamanan karena dia ikut membantu meredam guncangan di jalan. Karena Vespa Super ini kan ring 8 ya, teman-teman. Jadi guncangan di jalannya lebih kerasa gitu. Nah, makanya saya bantu dengan jok pisah ini gitu. Nah, cuman kekurangannya itu adalah karena dia ada besi di sini ya, ada dudukan. Jadi dia lebih tinggi, teman-teman ya. Jadi jarak kita duduk dengan bagian bawah ya, dengan lantai itu jadinya lebih tinggi gitu. Jadi dia menambah seat height-nya, jadi menambah ketinggian kursinya. Nah, buat yang badannya kurang tinggi ini jadi masalah, karena saya aja duduk di di Vespa Super ini, kaki itu kalau dua-duanya turun ke bawah itu agak jinjit satu gitu. Tinggi saya 180 ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang tingginya di bawah itu mungkin agak kerepotan gitu. Terus udah gitu karena dia hanya satu ya, nih kayak gini, ini kan karena terpisah, jadi kita duduk hanya di satu bagian ini aja. Nah, kalau misalkan kita touring jauh, jarak jauh, ini kalau kita pegel itu kita nggak bisa mundur ke belakang gitu, karena akses duduk kita hanya terbatas di jok yang ini aja. Kita nggak bisa ke sini karena ada space di antara ini. Nah, kalau jok yang sambung itu kan kita bisa mundur ke belakang kalau pegel gitu ya, terus maju lagi. Nah, kalau ini hanya terbatas ini gitu. Nah, cuma enaknya dia bentuk dudukannya ini lebar ya, teman-teman. Jadi buat yang badannya gede nih cukup enak juga gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari jok yang pisah ya. Sekarang jok yang sambung, teman-teman. Nah, kalau jok sambung ini kita kelebihannya ya, teman-teman, untuk Vespa yang punya setelan lebih sporty kayak begini, itu tampilannya pun kelihatan jadi lebih rapi ya, lebih sporty gitu, teman-teman gitu. Jadi lebih simple, lebih minimalis. Nah, karena si Sprint ini juga saya menganut aliran yang simple minimalis, jadi
dengan penambahan jok sambung ini, jadi dia lebih kelihatan simple. Terus udah gitu kelebihannya itu kita bisa ada kompartemen di sini. Jadi kalau saya suka simpen jok, suka nyimpen jas hujan itu di balik ini teman-teman, gitu. Jadi nggak usah nyimpen jas hujan di laci ya, karena repot ya. Kalau hujan ngambilnya repot. Jadi saya suka simpen di sini, saya selipin di sini. Ini masih cukup untuk jas hujan, atau misalkan teman-teman bawa sendal jepit atau lap gitu ya. Ini bisa diselipin di sini gitu. Dan tangki bensin pun lebih terlindungi ya teman-teman. Jadi lebih aman dari air, dari pencurian atau apa-apa gitu. Jadi lebih aman karena ada kompartemen tertutup jadinya Vespa kita gitu. Terus udah gitu kelebihan utamanya itu adalah karena dia nyambung ya teman-teman. Jadi kalau kita pegel nih ya, kita duduk di sini udah jalan jauh pegel, kita bisa mundur nih ke sini gitu. Dan itu lumayan ngebantu badan kita jadi lebih enakan ya gitu, karena kalau kita duduk di posisi yang sama terus selama berjam-jam itu lumayan kerasa di pinggang ya. Nah kalau ini kita bisa sedikit stretching dengan kita duduk mundur ke belakang, itu jadi sedikit mengurangi rasa pegel itu teman-teman gitu. Nah cuma kekurangannya adalah ketika kita mau isi bensin. Nah ini salah satunya ya. Tapi bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan. Cuma kalau buat saya kekurangannya itu adalah buat jok yang lokalan gini, ini kadang-kadang kita suka nyangkut nih teman-teman buat bukaannya gitu. Jadi kadang-kadang dia nggak mau kebuka gitu. Saya pernah ngalamin soalnya kejadian mau isi bensin ini nggak bisa kebuka teman-teman. Saya 2 kali ngalamin kejadian mau isi bensin nggak bisa kebuka, macet. Akhirnya saya congkel paksa baru kebuka, tapi bukan jok yang ini. Nah terus sekali waktu lagi hujan, jok yang ini kalau ini lagi hujan, mau ngambil jas hujan di balik ini macet juga ininya. Nah kalau ini udah bener-bener nggak bisa dibuka, ya udah akhirnya terpaksa saya hujan-hujanan gitu. Nah kekurangannya itu adalah ketika kita mau isi bensin atau ngambil jas hujan, ketika jas hujan disimpan di balik ini terus macet ininya, waduh kelar deh udah. Itu kita nggak bisa isi bensin jadinya, atau nggak bisa ngambil jas hujan gitu. Terus kekurangan lainnya itu karena dia nggak ada per yang kayak di jok itu ya, jok pisah teman-teman. Jadi dia pernya itu hanya per di rangka aja kayak gini nih. Nah per kayak gini aja. Nah ini jadi empuknya itu nggak seempuk kayak jok yang pisah teman-teman gitu. Kalau dibandingin sama jok pisah ya, itu jok yang sambung ini nggak lebih empuk daripada jok yang pisah. Cuma memang kalau dari posisi duduk ya, dia bikin, karena dia pendek ya teman-teman, dia jadi lebih memudahkan kita untuk kaki kita turun ke bawah gitu, karena dia lebih pendek. Nah terus karena dia lebih pendek, jadi posisi tangan kita di stang ini juga ya jadi lebih tinggi teman-teman nih kalau kita bandingin ya. Nah jadi si posisi stang tuh karena kita duduknya lebih pendek, posisi tangan kita di stang tuh jadinya lebih relax, nggak terlalu turun ke bawah menukik gitu ya. Nah sedangkan ini kalau kita bandingin ya, nah dia posisi stangnya jadi seolah-olah lebih pendek karena dia posisi joknya itu lebih tinggi, jadi tangan kita itu lebih turun ke bawah jadinya gitu. Nah kalau teman-teman tanya saya prefer jok yang mana, tergantung. Kalau saya pakai Vespa Sprint atau Vespa Ring 10, saya lebih suka Vespa dengan jok sambung seperti ini karena jadinya nggak terlalu tinggi. Terus karena Ring 10 itu kan emang emang dari sananya itu lebih nyaman ya. Jadi otomatis dengan menggunakan jok sambung seperti ini tidak terlalu mengurangi kenyamanannya. Nah, beda cerita kalau Vespanya Ring 8 gitu. Kalau saya sih kalau Ring 8 saya jelas pilih jok pisah ya teman-teman. Karena apa? Balik lagi karena faktor kenyamanan itu tadi. Gitu guys. Oke, jadi buat teman-teman lebih pilih jok pisah atau jok sambung, yaitu balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya
disesuaikan dengan Vespanya teman-teman gitu. Oke guys, paling segitu aja dulu videonya. Semoga bisa membantu ya teman-teman dalam menentukan pilihan mau jok sambung atau jok pisah teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya boleh di like juga dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.